Wah, luar biasa nih pagi yang di hari ke-8 Ramadan ya kalau nggak salah. Selamat bertemu dengan teman-teman baru, juga teman-teman lama nih. Saya lihat ada Mbak Hesti tadi, ada siapa lagi nih. Saya pakai HP nih soalnya tadi buka di laptop ada trouble. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Teh Vita yang sudah berkenan meluangkan waktunya di pagi yang cukup cerah ini ya. Kalau di Dago ini, saya lagi di Dago Bandung, cuacanya cukup cerah, terang, dan mudah-mudahan di semuanya di lokasi masing-masing juga bagus ya, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ini tadi seperti yang sudah Teh Ayu ceritakan, USDK ini sebetulnya komunitas bela diri praktis khusus perempuan ya, teman-teman semua. Jadi bela diri di mana gabungan antara jujitsu dan karate kemudian diramu sedemikian supaya mudah diaplikasikan dan dipelajari untuk semua kalangan, perempuan terutama, karena ini khusus perempuan, walaupun tidak ada background bela diri, tetapi kita, saya pribadi mengajak semua perempuan untuk bisa belajar bela diri. Karena kenapa? Saat ini kejahatan tidak melihat usia, tidak melihat kita perempuan usia berapa gitu, sendiri atau tidak. Tetapi di USDK ini kita dibekali dengan berbagai teknik yang mudah dipelajari. Nah, ini kita sedikit mengenal USDK dulu ya, Teh Ayu dan Teh Vita juga teman-teman. Nah, barangkali teman-teman ada yang ada di Medan, di Surabaya, Bogor, Depok. Nah, USDK ini ada di kota-kota tersebut. Jadi pusatnya di Bandung, kemudian cabangnya ada di Medan, Surabaya, Depok, dan Bogor. Tetapi tidak memungkinkan juga dari daerah lain untuk ikut belajar bersama kami karena kita juga ada kelas virtual ya. Jadi teman-teman bisa ini tidak acara hari ini tidak khusus untuk perempuan juga ya, Teh Ayu, teman-teman. Jadi memang USDK ini khusus untuk perempuan, tetapi tidak ada salahnya juga teman-teman di sini yang bapak-bapak, yang laki-laki untuk ikut menyimak, karena ilmu hari ini dari Teh Vita juga sangat luar biasa saya lihat gitu. Nah, kembali ke USDK. USDK ini tadi ada kelas senamnya, ada kelas yoganya, selain kelas bela dirinya. Jadi bela diri tetapi berupa senam. Dulu Teh Vita ikut ya, Teh Vita ya, bagaimana bela dirinya berupa senam. Jadi kita nggak berasa gitu keringetan, senam, tapi juga belajar bela diri. Kemudian kenapa sih USDK yang notabene komunitas bela diri khusus perempuan kok mengadakan acara webinar dengan tema-tema di luar bela diri seperti tadi yang Kak Ayu ceritakan, ini sebagai rangkaian kontribusi kita terhadap masyarakat bahwa kita ingin kita mempunyai member-member yang cukup luar biasa dengan berbagai macam keilmuan. Kita juga ingin ikut mengedukasi masyarakat tentang berbagai macam keilmuan di luar dari bela diri tersebut, baik itu kesehatan, kemudian pernah kita mengadakan webinar tentang finansial untuk ibu-ibu ya, Teh Ayu, kemudian ada tentang USDK untuk milenial gitu. Karena kita ingin merangkul dari berbagai macam usia seperti itu. Nah, untuk itu rasanya cukup sekian dulu ya perkenalan dari saya. Saya pribadi, Sinta, sebagai Ketua USDK Indonesia, mengucapkan terima kasih banyak kepada semua peserta yang sudah hadir. Mudah-mudahan hari ini dilancarkan, baik dari sisi cuaca, sinyal, dan sebagainya. Mudah-mudahan juga ilmu hari ini bisa kita serap semaksimal mungkin, supaya kita bisa aplikasikan ke keluarga tercinta dan lingkungan terdekat sekitar kita. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Teh Ayu dan Teh Vita juga teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Seita. Nanti
mungkin untuk kalau nanti sudah masuk Sensei Eko, beliau adalah presiden ya atau co-founder di PSDK. Nanti beliau bisa kami mintakan waktu untuk bicara mewakili nih, karena di USDK juga tadi nggak usah ganti kelamin dan jadi pakai hijab karena memang ada laki-lakinya. Co-founder kami juga adalah laki-laki gitu. Nanti kalau ada Seiko nanti bisa mewakili juga pendiri dari USDK juga seorang laki-laki, Mbah Sofyan Hambali Allahu yarham, beliau sudah wafat. Jadi tidak ada apa namanya cara mengenai ini gen ya, mengenai jenis kelamin. Jadi sama-sama saja kita di sini saling menguatkan dan saling menghebatkan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja memulai webinar pagi ini. Dokter Vita mungkin bisa langsung membagikan slide-nya. Bisa share langsung, Dokter? Ya, Oke. Siap. Nah, untuk ini saya ada beberapa kendala ini membagikan ini kurikulum Vita-nya. Buat teman-teman yang mungkin sudah mengenal, insya Allah sudah tahu sepak terjang Dokter Vita. Insya Allah ini dari berbagai macam keahlian, bidang yang beliau kuasai, dari mulai menjadi dosen, trainer, penulis beberapa buku kesehatan, juga menjadi akupunkturis. Gitu. Selintas saya beritahukan, informasikan mengenai Dokter Vita. Untuk lengkapnya, silakan Dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin saya Ita, Seiko, dan Teh Ayu, dan rekan-rekan USDK semua. Ya, Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum. Hari ini perkenalkan saya untuk membawakan tema yang sangat menarik ini ya, tentang mengoptimalkan imunitas dengan probiotik dan coaching olahraga berbasis teknik akupuntur. Jadi setelah ini nanti kita akan sedikit senam ya, gerak-gerak ya. Kita mulai dengan membaca doa ya, sesuai keyakinan masing-masing. Yang Muslim baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Ya ini ya, ini saya 2018 ini masuk WSDK ya. Jadi tadi foundernya Haji Sofyan Hambali. Ini mulai tahun 2006 ya. Ada di sini link-linknya untuk dipelajari ya. Jadi di sini ini sama saya Ita juga di sini ya. Di Smart Beauty ya. Moto kami adalah lembut bukan berarti lemah. Di dalam kelembutan itu ada kekuatan ya. Di sini motonya prediksi, preventif, proteksi. Maksudnya apa nih ya? Maksudnya supaya kita kaum hawa ini ya, remaja putri, akhwat ya, ibu-ibu, emak-emak ya, mengenali zona aman gitu ya. Kemudian kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak kondusif ya, dan memerlukan eksekusi, kita bisa gitu ya melakukannya. Luar biasa ya. Dan setelah tadi kan Teh Ayu bilang testimoni dong, Teh Vita, iya ya. Setelah saya berlatih WSDK ini, ya saya memang jadi pribadi yang tangguh ya, percaya diri ya, kemudian waspada ya, dan sadar dalam berbagai situasi, mantap dalam mengambil keputusan sehari-hari ya, tubuh lebih bugar dan sehat, dan kecerdasan emosional dan spiritual juga meningkat ya. Silakan gabung ya. Ya, oke. Ya, ini kita dalam bulan Ramadan ya, puasa. Nah, saya akan sedikit membahas ini karena ada hubungannya dengan puasa ya. Ini saya ambil dari JSR ini ya, Jurus Sehat Rasulullah dari Dr. Jadul Akbar ya. Nah, puasa itu yang paling banyak menerima dampaknya adalah organ pencernaan ya. Nah, dalam saat kita berpuasa ini, organ pencernaan bisa istirahat ya.
dan memperbaiki proses regenerasi sel-sel saluran pencernaan, mengurangi beban kerja pencernaan. Ya. Jadi energi tubuh menjadi lebih terarah untuk proses perbaikan sel-sel sistem jaringan. Ya. Kemudian ya, kita lihat di sini semua organ ya mengalami peningkatan. Lambung misalnya ya. Lambung itu menurunkan produksi asam. Ya, asamnya kenapa? Untuk mencegah dinding lambung terluka oleh asam lambung karena tidak adanya makanan untuk digiling. Ya, kemudian hati. Nah, hati ini dalam keadaan normal, terutama yang hobinya makan. Coba siapa yang hobinya makan? Hati itu dipenuhi lemak ya dari makanan yang tidak baik. Nah, lemak ini menumpuk, sulit didistribusikan ke seluruh tubuh. Akibatnya hati mengalami pembengkakan ya, istilah kerennya fatty liver ya. Puasa membebaskan sel-sel dari timbunan lemak dan kolesterol ya. Kemudian empedu, jantung, pankreas semuanya ya itu mengalami peningkatan ya. Jantung, nah jantung orang yang berpuasa sehat karena pasukan oksigen yang dihantar oleh darah akan terpenuhi ya. Dan yang lainnya ya. Kemudian nah, dalam hadis Rasulullah menyebutkan bahwa Ramadan itu dibagi menjadi 3 proses ya. 10 hari pertama berisi rahmat, 10 hari kedua berisi ampunan, 10 hari ketiga berisi nikmat terbebas dari api neraka ya. Insya Allah kalau kita bisa mencapai semua ini, kita akan mendapatkan derajat takwa ya. Nah, dalam konteks kesehatan, puasa Ramadan juga sejatinya memiliki 3 proses yang harus dilalui seseorang untuk menjadi sehat. Ya. Nah, proses itu adalah detoksifikasi atau pengeluaran racun. Ini 10 hari pertama ya. Kemudian rejuvenasi atau peremajaan dan proses stabilisasi atau pemantapan kondisi ya. Nah, di sini kalau ini dilalui dengan sempurna ya, akhir Ramadan kita akan menjadi mukmin dengan kesehatan paripurna. Ya, jadi selama 11 bulan organ tubuh itu terutama pencernaan mengalami ketidakseimbangan sistem karena gaya hidup yang buruk. Nah, puasa Ramadan inilah waktu istimewa ya untuk tubuh menyeimbangkan sistemnya ya. Nah, 10 hari pertama apa yang terjadi? Ya, lapar, lemas, pusing, sedikit meriang, denyut jantung menurun ya. Itu nggak apa-apa ya. Itu artinya tubuh mengalami proses detoksifikasi besar-besaran. Ya, akan terjadi penurunan gula darah, kolesterol ya, asam urat secara drastis. Nggak percaya ya, bisa nih ya, silakan membuktikan. Jadi sebelum puasa Ramadan cek kesehatan di laboratorium, ukur kolesterol, asam urat, kadar gula. Setelah 10 hari pertama puasa Ramadan cek ulang, bandingkan hasilnya dengan sebelum berpuasa. Ya. Nah, tubuh mulai membiasakan diri menggunakan bahan bakar energi non karbohidrat, yaitu glikogen atau lemak yang menumpuk dalam tubuh. Jadi 10 hari pertama ini sangat berat ya. Sangat berat buat siapa? Bagi yang tidak terbiasa berpuasa ya. Nah, namun bagi yang sudah terbiasa berpuasa pada bulan sebelumnya Rajab dan Sya'ban itu kan tidak akan terlalu berat ya. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan sekaligus mencontohkan untuk memperbanyak puasa pada bulan Rajab dan Sya'ban. Maksudnya apa? Supaya pada bulan Ramadan tidak terlalu berat ya. Ya, kemudian internasionalnya sampai 6 miliar lebih. Ya. Ya. Kemudian 10 hari kedua tubuh akan terasa lebih ringan ya. Proses pengeluaran racun masih berlangsung tapi sudah kecepatannya mulai melambat ya. Istilahnya adalah di sini autofagi ya. Terjadi peremajaan sel-sel yang rusak, kemudian jadi ada pembongkaran di sini ya. Apa yang dibongkar? Sel-sel yang sudah tua, rusak, tidak berfungsi, dan menggantinya dengan sel baru. Ya, jadi sel-sel tubuh kita itu mulai memilah, mengisolasi, memakan sel-sel yang rusak dan yang mati, kemudian didaur ulang menjadi energi yang terus hidup. Ya, sel memperbaharui dirinya sendiri sehingga membentuk yang baru. Jadi tubuh itu berhasil memperbaharui sekitar 60% sel-sel tubuh. Ya, sistem tubuh pun mulai mengalami yang namanya keseimbangan. Ya. Nah, 10 hari terakhir ini ya, tubuh akan memasuki kondisi keseimbangan alamiah. Detoksifikasi
berjalan dengan lancar, autofagi berhasil mengganti dan meremajakan sel-sel tubuh secara sempurna, ya. Sehingga apa yang terjadi? Konsentrasi dan daya ingat kita akan meningkat. Emosi lebih stabil, kekebalan tubuh meningkat hingga 10 kali lipat, serta berat badan kembali normal, ya. Ini ada panduan, ya, silakan nanti dibaca, ya. Yang penting ini makan sahur, ya. Makan sahur itu ini sebaiknya makan kurma, ya. Kurma 3-7 butir. Ada penelitiannya kenapa harus ganjil, ya. Kenapa 1,3,5,7 gitu, ya. Ada, nanti saya kasih linknya, ya. Kemudian kacang almond, ini ada gambarnya, ya. Pistachio, minyak zaitun, ya. Kemudian makan seporsi kecil aneka buah, dilumuri madu dan sedikit garam non rafinasi, ya, kunyah baik dan perlahan, ya. Nah, itu yang dianjurkan, ya. Kemudian ini, ya, banyak beribadah, ya. Nah, maghrib, nah ini, ya, biasanya langsung bala-bala. Nah, ini, ya, jangan, ya. Maghrib itu berbukalah dengan segelas air hangat, ya, 3 butir kurma, ya, kalau ada almond dan kacang pistachio, gitu, ya. Coba kita mulai dengan pola makan yang sehat, ya. Nah, isya itu baru setelah sholat tarawih, ya, makan buah dan sayur, ya. Kemudian minum minyak zaitun, madu, bee pollen atau royal jelly. Ya, ini ada saya kasih di sini manfaatnya dan apa itu masing-masing, ya, supaya nanti bisa dibaca, ya. Oke, kita masuk. Nah, probiotik, ya. Judulnya kan ini probiotik. Probiotik itu apa? Probiotik itu mikroorganisme, ya. Jadi makhluk hidup, ya, kan mikroorganisme, ya. Nah, makhluk hidup dia tugasnya apa? Probiotik ini membantu, ya, membantu kita untuk mencegah serta mengobati, ya, beberapa macam penyakit. Nah, dikenalnya itu probiotik itu sebagai bakteri baik, bakteri sehat, ya. Nah, probiotik itu bisa didapat dari makanan yang mengandung probiotik, ya. Misalnya di sini makanan itu misalnya tempe, ya, peyem, tape, ya. Kemudian kimchi, ya. Nah, ya, dan lain-lain. Minuman seperti Yakult, ya, itu sudah disertifikasi oleh Jepang. Kemudian suplemen probiotik, ya. Nah, ini coba, ya, ini ada top 5 amazing benefit, ya. Jadi dia bisa meningkatkan kolesterol baik, bisa membunuh bakteri, virus dan jamur, ya. Juga bahkan rambut dan kulit, ya, dan meningkatkan metabolisme dan daya tahan dan juga meningkatkan fungsi otak, ya. Bahkan juga di sini mencegah kanker, ya. Imun sistem boost digestion, ya, pencernaan. Ini banyak nutrisinya, ya. Asam laurat, ya, yang terutama. Nah, ini kami Kebun Quran, ya, mengadakan bedah buku, ya, yang ditulis oleh Dr. Bruce Five, ya. Ini siapa? Beliau adalah ahli gizi, ya, dokter naturopati bersertifikat. Nah, beliau menemukan bahwa secara ribuan tahun, ya, jutaan orang di Asia itu di Kepulauan Pasifik, Afrika dan Amerika Tengah, mereka ini memiliki kesehatan yang jauh lebih baik, ya, daripada orang-orang di Amerika Utara dan Eropa yang tidak makan kelapa atau minyak kelapa. Nah, mereka itu tidak menderita penyakit jantung, kanker, artritis, diabetes dan penyakit degeneratif modern lainnya. Nah, ya. Nah, sehingga di sini beliau menyimpulkan bahwa PCO itu gunanya adalah ini, ya, psoriasis kronis, ya, ketombe, lesi kulit, ya, bahkan juga HIV, ya, di sini, ya. Kedengarannya luar biasa, ya. Saya mengetahui bahwa minyak kelapa dapat digunakan untuk melawan AIDS, penyakit mengerikan yang dianggap tidak tersembuhkan, ya. Kemampuannya juga teruji ini untuk penyakit jantung, ya. Jadi di sini beliau terus meneliti, ya. Dan beliau berjanji, ya, beliau mempunyai perencanaan untuk membagikan apa yang telah dipelajari kepada seluruh dunia, ya. Kemudian berikutnya, nah ini testimoni, ya. Jadi silakan ini link-linknya diklik. Jadi pakar UGM, ya, minyak kelapa murni sebagai terapi adjuvan COVID, ya. Kemudian hipertiroid, ya, sembuh dia. Kemudian lumpuh karena stroke juga 5 tahun sembuh, ya. Kemudian juga ginjal, ya. Oke. Ini cara membuatnya, ya.
Nanti ada tersendiri, tapi ini saya akan membahas secara ringkas metodenya ya. Ada fermentasi, ya, ada pemancingan, pakai enzim daun pepaya, nanas, cuka ya. Jadi gampang aja. Jadi kelapa itu diperas, ya, kemudian dibuat santan kental ya, kemudian masukkan dalam plastik, digantung ya. Setelah 3 jam dia akan terpisah antara air dan sari kelapa. Nah, tusuk bagian bawah menggunakan sedotan, buang sisa sari kelapa ya, pindahkan ke kantong lebih kecil, gantung lagi semalaman, keesokan harinya ya sudah terpisah antara VCO, ampas dan air, tusuk bagian atas, kemudian dengan sedotan alirkan VCO itu ke wadah, saring dengan kain bila perlu, dan VCO-nya sudah jadi ya. Ini untuk apa sih VCO? Ini ternyata banyak ya. Tadi ya seperti Dr. Bruce Five tadi ya. Sulit buang air besar, nanti silakan dibaca sendiri ya. Wasir ya, masuk angin, diare, flu berat. Coba ingat-ingat dulu para nenek moyang kita kan minyak kelapa ya. Mereka kan aduh giginya bagus, rambutnya bagus ya, kulitnya bagus. Ini karena sering mengkonsumsi minyak kelapa ya. VCO ini bisa dicampur dengan air susu, jus, bubur, air ya, tanpa mengurangi khasiatnya ya. Ini silakan nanti dibaca ya. Keputihan juga bisa ya. Jadi gini, kalau kata Dr. Bruce Five, kalau misalnya penyakitnya sangat parah itu bisa dioleskan saja ya, 1 sendok dioleskan ke seluruh tubuh, itu dia akan meresap melalui kulit masuk ke pencernaan dan akan juga menyembuhkan ya. Kanker ini ya, batuk ginjal, herpes, gondok ya, dan seterusnya ya. Oke. Nah, ini ya. Kita masuk ke tadi kan nutrisi ya. Jadi selalu 2 ya. Kalau kita ingin sehat permanen ya, nutrisi diperbaiki, pola makan diperbaiki ya. Lifestyle diperbaiki, juga olahraga. Nih sekarang kita akan mencoba olahraga ya. Nah, yang pertama nanti akan saya tunjukkan gayanya ya. Silakan diikuti ya. Ini yang pertama, meridian central REN ya. Jadi ada di REN itu ya, central median supraspinatus, ini ada gambarnya nih. Nah, ini mengalirkan energi ke otak ya. Jadi kenapa kok otaknya itu kadang-kadang blank ya? Kok susah mikir, saya kok cepet ngantuk. Jadi kan oksigennya nggak ke kepala ya. Nah, kita gerakan ya. Jadi kedua lengan digerakkan ke arah tengah seperti huruf V ya. Ini saya coba di ini dulu. Kita latihan sama-sama ya, karena ada 14 gerakan ini. Ya, izin dokter untuk teman-teman bisa juga on cam, jadi sambil memperlihatkan gerakan tangannya bisa nanti dikoreksi oleh Teh Vita bagaimana cara memegang titik-titik tersebut. Kalau nanti nggak kelihatan takutnya salah mijit. Iya, ya. Jadi gini ya, seperti huruf P gitu ya. Nah, gini ya. Nah, gerakannya gini, ini mengalirkan energi ke otak ya. Kalau mau sampai atas juga boleh ya, gini ya. Siap. Ya, bisa ya? Oke. Bisa ya, semua ini gerakan yang pertama. Nanti semua digabung pakai musik ya. Musiknya apa, Dok? Musiknya bebas? Enggak, ada musiknya nanti. Oh, ya. Ada. Oke. Tapi ini diikutin dulu sama ya. Ya. Oke, bisa ya? Ya. Seperti huruf P ini kan. Nah, gini ya. Oke. Ini gerakan yang pertama ya. Kemudian kita masuk gerakan yang kedua. Ya. Gerakan yang kedua itu meridian governor 2 ya. Jadi di sini energi di tulang belakang, dia ke kepala. Kedua tangan di pinggul, siku dikepak-kepakan ya, kayak ayam gitu ya. Kemudian bahunya stabil ya. Jadi kita sama-sama melakukannya ya. Jadi gini ya. Ini tangannya di belakang, taruh di sini ya. Tangannya di belakang, oke. Nggak di kepala ya, Dok ya? Tangannya nggak di kepala, dibuka ya? Iya. Ya. Jadi ini adalah ya, mengalirkan energi dari tulang belakang ke kepala otak ya. Jadi dari depan ada, dari belakang ada. Kalau dari depan kan tadi gini ya. Kalau dari belakang gini ya. Bisa ya, kayak ayam gitu ya, atau burung ya. Oke ya.
Kerasa udah saya begini-begini aja udah keringetan ya. Iya, Dok, Ya. izin Dok sebentar. Ini pengulangannya berapa kali gitu atau durasinya berapa menit? Ya. Gerakannya? Jadi yang paling minimalis ya, minimalis itu nanti kita lihat 3 kali cukup ya. 3 kali. Ya, bayangin kan ada 14 gerakan. Kali 3 udah 42 itu ya. Jadi sekitar 10 menit, 5 menit bagus ya, asal rutin dilakukan setiap hari. Ya, jadi kalau ada jalur energi ya, kalau di meridian di akupuntur itu kan biasanya itu yang ditusuk-tusuk jarum ya. Tapi kalau itu kan pasif ya, pasiennya tiduran ya, kemudian ditusuk-tusuk ya. Kalau ini kan aktif ya. Jadi menggerakkan, jadi membongkar istilahnya ya, membongkar blokade-blokade yang ada di jalur meridian dengan gerakan-gerakan yang tadi ya. Oke. Sekarang yang gerakan ketiga ya. Gerakan ketiga itu meridian lambung ya. Nah, ini ada yang masalah nggak nih? GERD ya atau apalah ya? Banyak lambung di sini kayaknya. Ya, iya, saya udah paham itu karena 90% penyakit itu dari apa yang kita makan. Pasti lambungnya bermasalah. Nah, ini gerakannya begini ya. Ini aktif meridian lambung ini jam 7 sampai 9 pagi ya. Pectoralis major clavicularis ya. Di sini seperti gerakan berenang ya, gaya dada. Nah ya, jadi 90 derajat menuju 45 derajat. Ya. Nah gini ya. Diulang Dok, mohon diulang Dok. 90 derajat menuju 45 derajat. Ya. Tangannya begini atau begini Dok? Keluar. Nah, keluar. Ya. Kayak berenang ya. Kayak berenang gaya dada gitu ya. Oh iya. Kita lagi berenang gitu kan. Wah ini ya. Tangannya maksimal ke belakang Dok? Iya, maksimal. Jadi 90 derajat menuju 45 derajat. Ya, kita berenang dulu nih ya. Ini energi ke lambung ya. Jadi kalau yang lambungnya bermasalah, lakukan saja gerakan ini ya. Insya Allah blokadenya akan terbongkar. Ya. Oke. Hafal ya. Tadi yang pertama gimana? Gini ya. Ini. Begini. Ya, kepak-kepakan. Ini ada 14 gerakan ya, jadi harus ingat ya. Ini kemudian lambung ya. Karena kita ada 14 meridian. Sebetulnya 12, cuma 2 lagi yang istimewa. Tuh dan Ren ya. Dok, ya. boleh motong dulu sebentar? Boleh. Kalau ada yang bertanya, ini nggak apa-apa langsung aja ya Dok ya. Ini boleh duduk atau berdiri katanya Dok? Ya. Posisinya boleh sambil duduk atau berdiri? Boleh ya. Jadi kalau yang susah, boleh sambil duduk ya. Boleh. Sambil duduk boleh ya. Bahkan kalau misalnya ada gerakan yang perlu keseimbangan, dia pegangan juga boleh. Ya, jadi senyamannya ya. Bahkan kalau nggak bisa gerak, kita bisa membantu menggerakkan. Ya. Ada lagi pertanyaan? Bisa ya, ini silakan dilanjutkan aja dulu Dok. Balita dan lansia itu bisa ya. Kalau Anda semua rajin melakukan gerakan ini, usia 62 tahun bisa naik gunung. Percaya nggak? Saya juga pecinta alam loh, ya, Pahlawan Unpad. Sering naik gunung. Nah, saya begini-begini aja ya. Gerakan kayak berenang gitu, bisa 62 tahun naik gunung. Ya, kita buktikan ya. Iya. Sekarang gerakan keempat ya. Gerakan keempat itu ya, meridian limpa pankreas ini aktif jam 9 sampai 11 pagi ya. Jadi tangan digerakkan ke arah luar seperti burung penguin ya. Oke. Ya, jadi ini tangannya keluar gini ya. Nah, gini. Seperti burung penguin ya. Jadi belakangnya seperti gimana, Dok? Tangannya masih telapaknya masih keluar? Ya, telapaknya keluar. Coba izin Teh Vita ngadep ke belakang. Hah? Oh, kelihatan. Ya. Oh, oke. Ini mengaktifkan ya energi ke limpa dan pankreas ya. Oke, jadi gini ya. Di belakang ini gini ya. Tangannya ini keluar gitu ya. Keringetan ya, saya begini-begini keringetan nih, nggak tahu Bapak Ibu keringetan nggak? Ini pakai power ya ininya gerakannya atau lemes ya, atau gimana? Senyamannya aja ya. Senyamannya, oke.
Jadi bahkan dengan tanpa tenaga pun itu sudah terbongkar ya. Blokade ya. Silakan dibuktikan nanti ya. Oke, kemudian yang ke 5 ya. 5 adalah meridian jantung ya. Nah, ini ada yang suka deg-degan. Deg-degan aja. Ya, jadi jantungnya itu berpacu sangat cepat. Ini jam 11 sampai jam 13 siang ya. Energi, jadi lengan sejajar bahu ya. Jadi gini ya, ini. Kemudian lengannya naik turun gini. Pantomim ya dok ya? Pantomim. Ya, jadi seperti apa ya, kitiran gitu ya. Jadi ininya lurus ya, sejajar bahu, tapi tangan bawahnya naik turun. Ya. Ini mengaktifkan energi ke jantung ya. Oke? Oke. Ya. Dok, Ya. izin boleh diulang dulu 1 sampai 5? Ya, 1 begini. Ya, 2. 2 untuk lambung ya dok ya? Ya. Untuk apa 2? Ya, kemudian 3. Ya, kemudian 4. 4. Ya, kemudian 5. Ya. Oke? Oke. Ya. Teman-teman bisa mengikuti ya, mudah-mudahan ya. Ya, kalau nggak ada nanti saya sharekan videonya ya. Ya. Sudah dilakukan di rumah ya. Oke, yang ke-6 itu meridian usus kecil ya. Usus kecil ini jam 1 sampai jam 3 siang ya. Nah, di sini bisa ketutup. Bentar. Oke. Ya. Ya, jadi gerakannya seperti melangkah seperti naik tangga ya. Jadi gini. Ya. Jadi bayangkan aja kita lagi naik tangga nih. Ya. Jadi kita lagi naik tangga nih ya. Jadi gini ya. Wah. Wah, ya ini mengaktifkan usus kecil. Ya, bisa ya? Bayangkan kita lagi naik tangga nih. Wah. Ayo ya. Ayo naik tangga. Ya. Jadi kalau yang di kursi juga ya kakinya gini-gini aja ya. Oke, ini mengaktifkan usus kecil. Dibayangkan aja kita sedang naik tangga yang tinggi ya. Oke ya. Ada pertanyaan? Baru 6 ya? Baru 6 ya? Ya. Ada pertanyaan? Udah digabung bagus ya. 7 ya. Sebentar, ada pertanyaan dulu sebentar. Ya. Nggak apa-apa ya, dipotong sebentar ya, sambil mengingat gerakan yang lain teman-teman. Ini ada pertanyaan dari Seita. Sebentar. Gerakan ini apa baiknya dilakukan sesuai jam yang terbaik seperti di slide atau gimana? Ya, jadi memang pada saat itu sedang aktif ya. Jadi kalau Anda memiliki gangguan ya di salah satu organ, memang sebaiknya pada saat organnya aktif. Oh, ya. Jadi baiknya memang di jam yang tadi disebutkan di slide itu ya? Ya. Tapi kalau digabung ya, itu sebenarnya semua organ diaktifkan. Jadi kita kan kadang-kadang nggak tahu ya, sakitnya di kepala, padahal masalahnya di lambung, ya. Jadi semua sebaiknya dilakukan gerakan ini ya. Terima kasih pertanyaannya, saya lanjut. Ya, lanjut ya. Ya. Masih berenergi? Masih ya. Teman-teman, mana suaranya masih berenergi ya? Semangat ya teman-teman. Lanjut ya. Meridian ke-7 ya. Kandung kemih jam 3 sampai jam 5 sore ya. Ada yang terganggu di sini. Ya, nah ini mungkin termasuk prostat itu ya dok ya? Ya, prostat segala macam lah ya. Yang berhubungan dengan kandung kemih ya, ini bapak-bapak ini ya. Nah, ini jadi kayak nyepak bola ya, telapak kakinya ya ke arah dalam, kemudian bayangkan di depan kita itu ada bola ya, kemudian kita tendang dia gitu ya. Jadi dok agak mundur dok. Nah, gitu. Ya. Jelas dok. Ya, jadi gini kan? Ya. Nah, gini ya. Oh. Ya, gini. Ya. Posisi kakinya itu seperti apa dok? Gitu ya. Ya.
Oke. Ini mengaktifkan kandung kemih, kemudian kiri ya. Coba kiri kanan bisa nggak? Bisa. Kalau yang misalnya takut jatuh, pegangan ya, pegangan Ya. lemari atau pegangan kursi ya. Ya. Jangan sampai nanti jatuh ya. Ini. Ya. Oke. Kanan. Ya, kiri. Bisa ya? 3 kali 3 kali ya, Dok ya? Ya. Minimal 3 kali ya. Oke. Kemudian ke-8 adalah meridian ginjal ya. Nah, ini banyak yang suka 24 jam di depan laptop. Siapa tuh ya? Itu pasti pinggangnya sakit ya. Bahkan ada yang telinganya. Nah, ini ya. Jadi lakukan gerakan ini supaya terbongkar ya. Ini pinggul stabil, jari kaki miring keluar, diayunkan 45 derajat ke depan, ke samping, dan dirapatkan ya. 8 ginjal. Jadi coba tangannya di pinggang ya, biar kayak nari nih ya. Saya harus mundur banyak ya. Jadi telapak kakinya keluar 45 derajat, 90 derajat, 90 kemudian derajat. Rapat. 90 derajat, Oke. kemudian rapatkan ya. 45 derajat, Ginjal. samping, rapatkan. 45 derajat, 45, samping, 90. rapatkan. Oke. Bisa ya? Siap. Sekarang yang kiri, 45 derajat, samping, rapatkan. 45 derajat, samping, rapatkan. Gitu ya? Ya. Oke? Ya. Nah, kemudian berikutnya, meridian ke-9 ya. Nah, ini perikardium ya, selaput jantung dan sirkulasi seks. Nah, ini kalau ada yang bermasalah, itu lakukan gerakan ini jam 7 sampai jam 9 malam ya. Gampang, ini melangkah saja ke samping kanan dan kiri ya. Jadi begini. Ya. Melangkah aja ya. Kanan ya. Oh, gitu. Kanan. Kiri. Ini di belakang ya, Dok ya? Boleh lihat tangannya, Dok? Tangannya boleh, begini juga boleh ya. Tapi Oke. kalau saya lebih enak di pinggang ya. Kalau gini juga boleh ya. Ini juga boleh. Kanan, kiri ya. Ini, jadi kalau ada yang organ seksnya bermasalah ya, atau reproduksi ya, itu lakukan saja begini ya. Gini aja ya, nanti dia akan terbongkar ya. Jika ada masalah. Kemudian, jadi nggak perlu ditusuk-tusuk jarum ya. Iya. Bisa aja ya ditusuk jarum, tapi kan pasif ya. Dia akan sembuh tapi nggak sehat permanen, nanti sakit lagi ya, tusuk lagi. Kemudian dikasih listrik lagi ya, aduh. Mendingan kita olahraga ya. Nah, ini sancau ya. Sancau atau tri pemanas. Jadi ada pemanas di tubuh kita, ada 3 ya, di atas, di tengah, di bawah. Ya itu misalnya gini, kalau kita pegang aja, kalau di bawah itu dingin berarti ginjalnya nggak berfungsi ya. Kemudian di atas, di tengah, nah itu terkait dengan organ. Di atas, di tengahnya di sebelah mananya, Dok? Yang ya itu imajiner ya. Oh, jadi imajiner. Tubuh kita dibagi 3. Ya ada atas, tengah, bawah gitu ya. Itu sancau dari tradisional Chinese medicine ya. Akupuntur itu begitu ya. Yeah. Kemudian jangan tanya medis, dia nggak ada tuh organ itu ya. Oke, ini mengalihkan energi ke tiroid ya. Kalau yang selalu sedih, apa ya, depresinya nggak bisa gembira, ya, selalu apa ya, dihubungkan dengan kesedihan. Nah, padahal kalau kita yang sehat itu ya lihat burung-burung bernyanyi ya, itu bunga-bunga bermekaran itu gembira. Tapi ini nggak bisa gembira gitu ya, sedih terus. Nah, ini bisa dilakukan. Jadi gerakannya itu ya, lengan atas merapat ke badan, lengan bawah kemudian dibuka ya, kemudian seperti ini untuk tiroid ya. Jadi begini. Nah, gini ya. Nah, seperti memeluk anak. Masya Allah. Anakku sayang gitu ya, gitu. Jadi kalau yang susah bahagia ya, coba lakukan ini ya. Gini aja ya. Ini akan mengalirkan energi ke tiroid. Sancau tadi ya. Nah, ini ya. Bisa ya? Ya. Ya. Saya udah keringatannya udah berbes ini. Oh, gitu. Ya. Mungkin jalur energinya ya, meridiannya udah lancar kali ya. Iya. Oh, jadi kalau yang belum keringatan banyak, salah satu indikasi bahwa jalurnya masih tersumbat ya, Dok ya? Sumbat ya. Oh. Ada yang
tadinya nggak berkeringat sama sekali ya, tapi setelah mengikuti ya rajin gini ya, selama sebulan akhirnya berkeringat. Oke. Jadi itu tersumbat ya. Makanya itu kalau yang ada yang jangan begini ya, berdalih, di Bandung kan dingin. Saya juga di Bandung ini ya. Berapa derajat nih, coba dicek di HP ya. Saya berkeringat ya. Jadi jangan gembira dulu kalau nggak bisa berkeringat. Itu berarti bermasalah ya. Coba gini-gini ya, barangkali terus berkeringat ya. Oke. Maaf dok, kalau misalnya dengan gerakan pelukan ini yang untuk tiroid ini misalnya, kalau yang untuk gerakan yang lain itu berkeringat misalnya dok ya, tapi ada satu gerakan yang tidak membuat kita berkeringat, kita bisa langsung berasumsi bahwa disitulah sambatannya ya dok ya? Betul, 100 ya. 100. Berarti ada sumbatan di situ ya. Iya, oke. Jadi pilih mana, mau senam apa ditusuk jarum? Nah. Pakai listrik, ayo pilih mana ya. Saya udah pengalaman ditusuk-tusuk ya. Mungkin di sini juga ada teman-teman saya nih akupunkturis ya. Aduh, ditusuk ya. Kalau ke pasien sih berani ya nusuk-nusuk, kalau ke diri sendiri aduh. Oke ya. Enggak, lanjut dong. Ada yang bilang dua-duanya Panugroho enak katanya. Enggak, saya mah pengen. Ada juga begini ya, sujak nanti lain kali ya. Jadi bukan ditusuk dengan jarum, tapi dengan biji-bijian. Nah, ya dengan warna. Bisa juga dengan lebah, dengan banyak ya. Kita sebenarnya banyak ilmunya ini. Ilmu pengobatan ya. Sayang kalau nggak belajar nih. Oke. Meridian kandung empedu nih 11 ya, masih semangat 3 lagi. Semangat. 11 sampai jam 1 malam ya. Nah, ada yang kandung empedunya diambil ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau sakit diambil, padahal kan nggak ada yang jual. Jadi kita harus jaga ya. Nah, kedua tangan diayunkan sambil jalan di tempat ini ya. Oke. Coba ya. Jadi kedua tangan diayunkan ini ya. Jadi kayak menari aja ya. Nah, gitu ya. Guru saya ini pakai nyanyi nih, lenggang-lenggang kangkung. Lenggang-lenggang kangkung ya. Jadi jalan. Kakinya juga ikut ya. Jadi kita ceritanya baru dari mana gitu ya, terus pulang ke rumah ya. Jadi kita berlenggang-lenggang. Ini bagus nih untuk tadi meridian ya. Oke. Siap. Kandung empedu tadi ya. Kalau diambil kandung empedu, siapa yang kandung empedunya sudah diambil di operasi, itu dia akan sulit mengambil keputusan ya. Jangan mau, kalau mau diambil jangan mau ya, mendingan saya minum PCO ya dan melakukan gerakan lenggang-lenggang kangkung ya. Insya Allah sembuh ya. Kemudian yang ke-12 hati ya, lever nih. Ada yang sakit hatinya. Nah, jadi seperti gerakan berenang tadi ya, tapi tangan diarahkan ke atas dan keluar ya. Ini untuk hati. Jadi kalau hatinya bermasalah ini jadi gini ya. Kadang-kadang kalau guru saya ngajarin sambil loncat ya. Jadi gini, hore, aku gembira ya. Jadi gini ya. Gini ya. Ini kalau mau sambil loncat boleh ya. Wah, gitu ya. Coba. Yuk teman-teman, yuk kita coba yuk bareng-bareng yuk yang ini yuk. Gimana dok? Ini untuk tangannya dok begini ya dok ya? Ya tangannya gini ya. Tangannya begini. Tangannya begini. Ini. Terus gini ke atas ya. Kalau mau sambil loncat boleh ya, bilang aku gembira, hore, gitu ya. Boleh ya? Aku gembira. Ini 3 kali dok, loncat-loncat gitunya. Nanti di videonya akan kelihatan tuh guru saya. Jadi guru saya Elizabeth Demut ya dari Swiss ini. Dia lama di Sulawesi ya sana. Dia mengajarkan ini ya. Oke. Oke, siap. Ya. Ya, kemudian 13 paru-paru ya. Ada yang parunya suka uhuk-uhuk ya. Kalau dingin sedikit batuk, nah ini ya. Nah ini jadi kalau sesek ya, sesek kan, sesek nih. Nah lakukan ini saja, jadi tangan lurus dengan jempol ke atas ya. Kemudian ya sambil jalan ya, digerak-gerakan ya. Nafasnya mendalam ya. Jadi gini ya.
Ini ke atas ya. Nah, gini. Jempolnya ini jempol ya. Jempolnya ke atas gini ya. Nah, gini ya. Oke. Kalau misalnya ada yang susah, dua-duanya begini juga boleh ya. Nah, gini juga boleh. Tapi saya kok senangnya begini ya. Kalau yang dua-dua gini, itu ketika sesak ya langsung jadi enak loh ya. Misalnya di ruangan yang banyak asap atau apa ya, kita coba aja gini-gini ya. Nanti paru-parunya akan terbuka ya. Oke ya, 13 ya, satu lagi ya. Iya, Pak. Yang terakhir adalah meridian usus besar ya, siapa yang sembelit. Oh. Ya, bulan Susah puasa BAB itu ya. suka iya ya, sembelit terus salah makan diare lagi aduh ya. Nah, ini aktifnya jam 5-7 pagi ya. Nah, jari kaki miring ke dalam, kemudian diayunkan 45 derajat ke depan. Ibu jari kaki menyentuh ibu jari kaki kanan, menyentuh ibu jari kaki kiri, dan sebaliknya ya. Coba. Saya agak mundur ya. Nah, gini ya. Jadi ini muter ya. Jadi kan kakinya ke dalam ya, ini ya. Jadi muter. Nah, kemudian ibu jari kaki kanan disentuhkan ke ibu jari kaki kiri. Nah, gini ya. 3 kali. Kemudian kiri, ibu jari kaki kiri disentuhkan ke ibu jari kaki kanan. Ya. Nah, gitu ya. Oke ya. 3 kanan, 3 kiri. Nah, itu lengkap semuanya. Ya. Dok, ada yang nanya boleh dilakukan berapa kali dalam sehari, Dok? Boleh. Kalau bisa pagi sore mungkin, boleh ya. Boleh sesering mungkin, Dok? Boleh, boleh. Boleh ya, nggak ada efek samping gitu ya? Nggak ya? Nanti ketagihan karena habis itu efek sampingnya ketagihan. Ketagihan, iya. Okay. Kok enak ya? Boleh ya? Boleh Boleh nggak pagi siang sore boleh ya? Oke. Ya, daripada ditusuk jarum. Tusuk jarum. Ya. Oke. Sekarang saya akan ini kan musik ya. Kita ikuti sama-sama ya. Ya. Teman-teman yuk. Ya, siap. Boleh on cam ya, Dok ya, biar kelihatan semua ya, Dok ya. Jadi teman-teman ya. bisa on cam. Kalau yang bisa silahkan. Siap dulu ya. Ya. Siap? Siap. Ya, siap ya. Siap. Punten, buat teman-teman yang bisa ada dokumentasi boleh di-share, nanti bisa di screenshot mungkin boleh di-share nanti ya. Silahkan kalau mau ada yang mendokumentasikan dengan screenshot. Oke, siap. Mulai. Gerakan satu. You can feel it changing, wondering what to do. Maybe to change the world, you have to balance you. Tapping cord of global energy flowing through, creating positive energy for children to grow into. We can all come together with a world view of caring, common goal of reaching potential, heart to heart sharing, tapping core love, global energy flowing through, creating positive energy for children to grow into. Starts with you, feeling good about you, jumping into life and feeling alright. Starts with you, feeling good about you, jumping into life and feeling alright.
too. Ya. Dok, aduh, Masya Allah, teman-teman sudah berkeringat ini. Yang belum berkeringat, gerakan itu diulang-ulang. Dok, boleh izin atau sekali lagi aja? Pakai musik boleh nggak? Boleh, boleh. Dulu lagi ya, teman-teman, yuk ikuti lagi ya. Pakai musik lagi ya. Ya, hitungannya berapa kali, Dok? Itu tuh tadi 3 ya? Atau ini di-sharing aja. Gerakan pergerakannya 3 atau 4 kali, Dok? 5 kali? Ada yang 3, ada yang ini ya, tergantung. Ini ada guru saya nih, Elizabeth. Oh, iya. Jadi ngikutin guru saya aja. Pas musiknya gitu, seenaknya dengan musiknya. Oh, Minimal iya. 3 kali, 3 kali. Ya. Oh ya, on beat aja ya. Oke. Nyotain lagi. Silakan, Dok. Ya. Kalau di-sharing bisa ya? Oh, nanti ya. Oke. Ya. Bye. You can feel it changing, wondering what to do. Maybe to change the world, you have to balance you. Tapping core of global energy, flowing through, creating positive energy for the children to grow into. We can all come together with a world view of caring, common goal of reaching potential, heart to heart sharing, tapping core love, global energy flowing through, creating positive energy for the children to grow into. Starts with you, feeling good about you, jumping into life and feeling alright. Starts with you, feeling good about you, jumping into life and feeling alright. Starts with you, feeling good about you, jumping into life and feeling alright. Starts with you, feeling good about you, jumping into life and feeling alright. You can feel it changing, wondering what to do. Maybe to change the world, you have to balance you. Tapping core love, global energy flowing through, creating positive energy for the children to grow into. Siap loncat ya. 1, 2, 3. Boleh. Ya. Ya, siapa yang belum berkeringat? Siapa ngacung yang belum berkeringat? Alhamdulillah saya ada keringatnya. Alhamdulillah keringatan, Bu Dokter. Alhamdulillah. Masya Allah. Bu Dok, ini mungkin kita bagi memberi waktu ke teman-teman yang mau bertanya ya secara langsung. Silakan, silakan. Silakan buat teman-teman yang mau ada pertanyaan atau diminta memperjelas yang tadi gerakan, silakan. Jadi ada beberapa, kalau mau secara langsung, bisa ditanyakan langsung kepada Rita. Saya haheho sedikit. Link video saya kirim ke ini ya, sebenarnya di modulnya juga ada nanti ya.
Siap, ya. Silakan nanti di link videonya tadi ya. Siap, siap. Musiknya ada, jadi tinggal diikutin saja. Itu guru saya Elizabeth Demut ya dari Swiss, tapi sudah lancar berbahasa Indonesia karena Ada di sini Pak, Dok? ada. Coba Ada? diklik aja. Ibu siapa? Elizabeth. Oh, nggak ada. Dia nggak ada. di Oke. Sulawesi ya. Siap. Iya. Baik, teman-teman, bagi yang mau bertanya silahkan. Masih ngatur dulu nafas. Ya, tarik nafas, buang ya. Oh, ini sih alhamdulillah sudah pada keringetan, Dok. Alhamdulillah. Ya. Jadi sudah ada perbaikan di jalur meridian. Itu meridian artinya energi ya. Apa namanya langsung begitu ya efeknya ya, Dok ya? Iya, benar. Oh, Masya Allah ya. Siap. Rayu, boleh testimoni ya? Boleh, Saita. Ini saya sekarang baru dengar kenapa waktu kita ikut latihan USDK itu super sekali Rayu, nggak pernah. Jadi kebayang nggak? Hampir tidak pernah bolos kalau kita itu. Berarti kan fisiknya prima gitu kan ya. Oh, Kemudian waktu kita latihan itu Rayu kita diawali dengan senam USDK dulu sekitar 1 jam. Kemudian latihan reguler USDK 1,5 jam. Wow. Jadi 1,5 jam Pevita masih fit aja gitu. Saya baru tahu bahwa oh ini rahasianya kayaknya salah satunya begitu ya Pevita ya. Iya. Alhamdulillah di-share sekarang ya Saita ya. Jadi kita nanti bisa se-fit Teh Vita, namanya aja Vita ya. Iya, Vita. Fit banget gitu. Terus Teh Vita ini bukan hanya aktif di olahraga USDK tapi juga di yoga, di olahraga lain tuh berarti yang memang kondisinya luar biasa karena Teh Vita ini sangat concern terhadap kesehatan bukan hanya untuk fisik tetapi yang herbal juga gitu kan ya dan segala macam. Luar biasa Teh Vita, makasih nuhun pisan share-nya. Ya, Masya Allah ya. Mangga, nuhun Saita share-nya dan testimoni ternyata rahasia dari kefitan Teh Vita itu fit di sini. Oh, fit-fitan semuanya. Mantap, Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini ilmu yang sangat bermanfaat. Teman-teman, ini rugi loh kalau nggak nanya, saya mah banyak pertanyaan. Mangga, saya bagi dulu ke teman-teman, silahkan. Mengenai tadi yang dari VCO-nya dulu, mangga ya, mengenai apakah sebenarnya saya pengen nanya nih tentang VCO ya. Saya bagi dulu ke teman-teman, silahkan kasih kesempatan dulu. Dari yang tadi senam yang saya baru tahu banget ya Vita, makasih banyak ya. Ini mudah tapi sangat efeknya rasa langsung ya, Masya Allah. Rasa ya? Iya. Mangga buat yang mau bertanya silahkan langsung saja on cam dan di on mic juga silahkan. Ini ada yang dari chat dari Nur Hasanah. Saya punya masalah pernafasan. Nur Hasanah bisa langsung atau mau dibacakan silahkan loh. Kamu langsung biar kita sambil silaturahim. Ya, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Waalaikumsalam. Ya, Bu Nur Hasanah ya. Iya Bu, saya maksudnya Bu Vita ini. Ya. Saya maksudnya Bu Vita. Baik, alhamdulillah bisa bergabung di acara webinar ini. Subhanallah ya Bu, luar biasa. Saya ini ingin bertanya, kan saya punya permasalahan di pernafasan ya. Apakah gerakannya khusus di yang tadi jempol ke atas atau gimana ya Bu? Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ya, jadi paru-paru itu ya, tadi gerakan yang jempol ke atas ya. Ini ya, terus dinaikkan ya. Boleh satu-satu dinaikkan atau dua-duanya ya. Ini dilatih terus ya Bu ya. Bu Nur Hasanah ya. Kemudian kalau sudah lancar lakukan semuanya ya, dari meridian 1 sampai yang ke-14. Pagi-pagi itu tadi sebentar ya, cuma kira-kira berapa menit tadi saya nggak hitung. Itu Pak, kalau dilakukan setiap hari minimal 1 kali, semuanya akan lancar ya. Gitu. Baik Bu, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih. Ada lagi yang bertanya silahkan. Jadi kalau untuk share mengenai modul bisa di-share di grup? Ya, modul ya. Bu, ya? Modul akan dibagikan yang tadi ya. Ya. Pembuatan VCO juga gerakan senamnya. Silakan siapa yang mau bertanya? Mangga. Ibu Cendana namanya? Oh, ini Bu Cendana, ya, Cendana Arum. Mangga. Bu.
bagaimana caranya PCO biar tidak cepat tengik, Bu? Ya. PCO-nya Ya. cepat tengik. Cari kelapanya yang bagus ya, bahannya yang tua ya, cukup tua ya. Dan juga apa ya, harus suhunya ya, fermentasi ya, ini bicara mengenai fermentasi itu dari bahannya yang terutama bahan ya, pilih yang bagus dan kita memarut sendiri. Nah, untuk mempercepat proses bisa dengan di blender. Jadi itu akan langsung memisah menjadi 3 nanti ya, semalaman. Coba dulu semalaman jadi enggak gitu ya. Nanti kalau jadi ya seperti ini ya. Ini punya Bu Umi ya, Umi Padang bening ya. Gini ya. Nah, itu kan pernah bikin ya Bu, tapi kan cepet tengik gitu. Kan sayang. Iya. Nggak boleh kena cahaya matahari langsung. Gitu aja sih ya. Banyak doa. Nggak ada tips-tips khusus ya. Hanya seperti itu. Mungkin airnya kali ya, airnya juga jangan yang berklorin ya. Jadi cari yang bagus airnya ya. Mineral gitu Dok, maksudnya air apa? Ya. Air yang tidak ada klorin. Ya, air itu kan bukan air ledeng gitu ya Dok ya? Yang kalau saya ada apa? Kendi ya, air kendi. Oh, ini ada yang baru masuk. Ya. Kendi ya. Oh, air kendi. Oh iya. Ya. Itu kan sekarang banyak yang ada kaporitnya, ada itu, tolong dicek ya, bisa dicek ke laboratorium, bagus nggak air di rumah saya. Jadi jangan-jangan VCO-nya tengik karena airnya. Coba dicek ya Bu Chandana airnya. Oke. Baik, Bu Chandana bisa ya nanti di share juga nih buat kita. Soalnya kalau itu saya tuh beranggapan VCO itu kletik ya Dok ya. Bukan. Kalau kletik itu proses ya, sama itu nanti probiotiknya pada mati ya. Kalau ini sistem dingin, cold process, jadi bakterinya bagus ya, banyak gitu. Kenapa kok kita sakit? Karena kita banyak makan yang mengandung kimia pengawet, itu mematikan bakteri-bakteri baik di pencernaan. Makanya apa yang kita makan nggak pernah jadi nutrisi untuk sel. Kenapa? Karena kurang bakterinya. Jadi juga dia nggak bisa gembira ya, sedih terus. Begitu dikasih VCO, coba aja ya VCO ya. Sehari itu 3 kali, jadi pagi, siang, malam ya. Itu akan 3 sendok makan kah atau gimana ukurannya? Ya. Atau jadi bertahap ya. Pertama 1 sendok makan dulu ya. Kita lihat. Kalau ada reaksi ya detox yang berat, berhenti dulu. Sampai reaksi tubuh itu normal kembali. Coba lagi terus ya. Sampai tubuh menyesuaikan. Nah, kalau kita sudah terbiasa, ini kan minyak zaitungnya Indonesia ya. Jadi Allah itu sudah menyediakan, subhanallah ya. Masya Allah, tabarakallah. Di Indonesia kan banyak pohon kelapa, kita tinggal mengolah tadi ya, gampang ya, tinggal digantung semalaman jadi itu obat dari segala macam penyakit ya. Dan insya Allah kata dokter Bruce Five, kalau rajin minum ini tidak akan terkena degeneratif atau autoimun. Oh, Masya Allah. Oke. Kalau ngebedain yang palsu atau yang kurang bagus itu gimana Dok dengan yang dari warnanya, dari rasanya, dari baunya. Beda ya, yang makanya bikin sendiri ya. Saya men-challenge nih untuk bikin sendiri ya. Iya. Masa sih kalau beli kan kita nggak tahu ya dia bikinnya pakai apa. Jadi bikin sendiri ya. Siap. Ada lagi yang bertanya, silakan teman-teman. Yuk saya mau tanya yuk. Baik, Mbak Hesti silakan. Ya, saya punya autoimun Dok, hipersensitif tipe 3. Jadi apa namanya alergi eksim. Kalau udah begitu gimana tuh Dok? Apa? Ada testibody sembuh ya. Minum VCO ini Bu, coba dirutinkan. Kemudian WSDK tadi, kemudian tadi olahraga 14 meridian, insya Allah Bu akan ada perbaikan. Pola makan juga diperbaiki ya. Pola makan, jadi jangan terlalu banyak minyak ya, tepung terigu. Kemudian juga gula putih ya, nasi juga dicampur ya, nasi putih dengan yang hitam dan merah, itu aja. Coba sama minum ya, minum air putih jangan sampai kurang. Itu aja, banyak makan sayur buah tadi ya.
sesuai dengan panduan ya. Jadi kurma, coba ya, minyak zaitun, kemudian PCO atau VCO ya, salah satu. Banyak makan sayur, buah-buahan, itu insya Allah sembuh, Bu. Dan memanage, mengelola stres ya. Jangan sampai stres itu mengganggu kehidupan. Ya, PCO-nya berapa sendok sekali minum itu, Dok? PCO-nya berapa sendok? Iya, PCO berapa sendok, berapa banyak diminumnya, Bu? Berapa banyak ya? Jadi tadi bertahap 1 sendok dulu sambil melihat reaksi ya. Ada yang menghasilkan reaksi yang berat sampai di kelas saya kan buka banyak kelas ya, 32 kelas belajar itu ada yang kita membuka ABK ya, jadi anak berkebutuhan khusus. Itu yang autis ya sembuh ya, membaik, ibunya testimoni, padahal dia udah kemana-mana ratusan juta ya. Nah kemudian masuk dia nyoba dirutinkan VCO, anaknya itu anaknya itu jadi dia membersihkan dirinya sendiri ya, aware terhadap kebersihan, malah mau sholat, ibunya sampai nangis. Alhamdulillah gitu. Jadi ada perbaikan ya. Oke. Kalau untuk gerakan yang autoimun itu ada gerakan di yang 14 tadi gimana, Dok? Untuk autoimun. Ya autoimun itu kan nggak tahu yang lemahnya di mana ya. Ada yang di mata, ada yang organnya beda-beda. Jadi sebaiknya ke-14 meridian itu dilatih ya dalam suatu komposisi secara keseluruhan holistik. Jadi minum VCO sebagai nutrisi, sebenarnya probiotik itu banyak ya. Saya ada bukunya nih. Kombucha juga bisa ya, Dok? Fermentasi ya, ada kelasnya juga ada. Itu salah satunya adalah VCO tadi ya. Tadi saya bahas juga bisa, Dok. Kombucha. Bisa itu kombucha ya. Kefir, ada kimchi, ada sauerkraut, ada sourdough, ya banyak sekali itu ya. Kita ada 30 resep, saus tomat, kemudian saus cabai, banyak ya. Kemudian ada telur asin rempah, ada 30 resep ya. Keju dangke, banyak itu. Ikan itu yang difermentasi. Jadi sebenarnya nenek moyang kita jenius ya. Zaman dulu kan belum ada kulkas. Nah, ketika difermentasi itu apa yang dari Jogja tuh apa ya? Tiwul. Tiwul, gatot, apa lagi satunya ya? Itu bagus ya. Luar biasa itu menyediakan apa? Memasukkan bakteri-bakteri baik di pencernaan kita. Yang sudah berkurang karena kita banyak mengkonsumsi tadi ya pengawet, pewarna, ya kan? Pemanis, segala macam. Ya. Baik, teman-teman yang lain, pasti ada lagi yang ditanyakan? Udah, makasih. Oke. Nanti di-share videonya ya, Mbak ya. Impact banget nih. Oh, ada yang ini siapa nih? Susah berkeringat, sepertinya termasuk yang susah berkeringat, keliling lapangan bola, belum berkeringat ya? Waduh. Kemudian tidak berkeringat ya. Suami dan anak sudah berkeringat. Jadi belum ya, coba saja Bu ya. Lakukan ini ya, nanti di-share, coba diklik tadi videonya, dilatih ya Bu ya. Dan minum VCO. Ya, sebagai nutrisinya ya. Siap. Ya, oke. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan, silahkan. Jadi ada yang Mangga. Teh Vita, apa bedanya VCO sama minyak zaitun? Khasiatnya? Ya, sama itu ya. Ya ada sih plus minusnya ya. Cuma ini minyak zaitun Indonesia gitu. Artinya bahan-bahannya mudah didapat. Kelapa kan di pasar juga banyak ya. Jadi Allah itu subhanallah tabarakallah menyediakan obat itu tidak jauh-jauh. Ada bahkan di dapur kita sendiri. Kemarin kan udah dur. Jadi, coba ya, ini sangat mudah, challenge ya. Semua orang harus bisa bikin VCO ya sebagai nutrisi untuk meningkatkan imunitas. Siap. Silahkan, Teita ada lagi yang ditanyakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Bentar, saya lihat dulu. Enggak, saya Bu Asmara. Saya dari Bogor. Bu Asmara Asnawi ya, silakan Bu. Ya, saya Bu Asmarani dari Bogor, Mbak. Ya, Mangga, silakan. Assalamualaikum Bu Dr. Vita. Waalaikumsalam. Saya mau tanya,
Gerakan meridian yang ketiga itu tentang lambung. Karena saya ada berkenaan dengan lambung ini. Gerakan lambung itu dilakukan jam 7-9 pagi. Boleh nggak kalau saya intens melakukan gerakan khusus hanya lambung saja? Ya, boleh Bu. Jadi karena gangguannya di lambung, ya, coba dulu lambung aja ya. Jadi kayak gerakan berenang ya. Ibu bisa berenang? Iya. Gaya dada bisa ya? Bisa. Ya, jadi anggap Ibu sedang berenang ya di kolam renang atau di danau ya, yang sangat indah. Nah itu aja terus Bu dilakukan, insya Allah akan sembuh gitu ya, membaik. Lambungnya juga jangan lupa minum VCO ya, memperbaiki dari dalam ya. Ya, insya Allah. Jadi tanpa gerakan yang lainnya Bu Dokter. Ya. Tanpa gerakan, dia kan ada 14 gerakan tadi. Ya. Saya hanya mengambil gerakan yang ketiga saja. Jadi yang gerakan 13 lainnya saya abaikan untuk sementara, begitu boleh? Boleh ya, sementara boleh. Tapi kalau Ibu sudah membaik, lakukan semuanya gitu ya. Karena begini Bu, masalahnya gini tadi ya. Iya. Dikiranya lambung, padahal dia sudah masuk ke pankreas, sudah masuk ke kandung empedu, sudah masuk ke sanciaunya, gitu kita nggak tahu ya. Oh iya. Tapi itu juga sudah mulai terganggu. Iya. Jadi sebaiknya semuanya juga ya. Ya nggak lama kok Bu, cuma tadi berapa ya? 10 menit ya? Nggak sampai ya 5 menit kali. Iya, kurang lebih cuma 5 menit Dok. 5 menit ya? Sudah berkeringat tuh. Iya, baik Bu Dokter, terima kasih. Terima kasih Bu Asmarani dari Bogor. Silakan teman yang lain yang mau bertanya, mangga, ayo pergunakan kesempatannya, silakan. Bunda mau bertanya kah? Eko? Aku mau nanya lagi. Oh, silahkan Seita, habiskan. Habis masih penasaran dulu, ingat Tevita tuh kalau lagi latihan cemilannya tuh garam apa tuh Bu Tevita? Garam Himalaya, ya. Cemilannya garam Himalaya. Ini tuh cemilannya tuh begitu, jadi apa namanya sedikit-sedikit ya? makan. Nah itu tuh bagusnya berapa berapa kali sehari atau bisa kapan aja, dan fungsinya untuk apa? Nuhun. Ya ini di emut-emut gitu ya, terutama misalnya kalau yang sakit lambung ya, ada mah atau apa, itu di emut-emut ini sebentar hilang ya, karena ini mengandung 84 mineral gitu ya, jadi dia kan di bukit ya, jadi tidak ada polusi gitu ya, tidak terkontaminasi. Manfaatnya ini keseimbangan tingkat keasaman tubuh, penuaan dini, gula darah, dan juga gangguan pernafasan. Banyak juga ini manfaatnya ya. Jadi bisa untuk kalau sakit juga direndam ya, tubuh kita sebagian direndam. Juga nanti bisa dibuat sole ya. Nanti kita bisa sharing itu untuk pengobatan juga. Atau bisa juga untuk masak ini ya. Jadi ibu saya ini kami udah 10 tahun masak pakai ini. Garam Himalaya ya. Oke, Seita. Ini ada lagi tanyakan Seita? Kalau nggak ada ini ke Teh Indri. Silakan Teh Indri. Ini Bu Dokter mau nanya, kan tadi katanya tiwul, gatot itu kan bagus ya, mengandung bakteri baik. Cuma kalau kemudian dikukus itu bagaimana Bu? Apa masih ada fungsinya gitu? Ya, nggak apa-apa. Kalau dikukus itu jadi ya berkurang 25% ya. Kalau digoreng 50% berkurang nutrisinya ya. Jadi Dokter Jaidul menyarankan janganlah digoreng gitu ya makanan itu. Ya. Pakai dikukus atau direbus gitu ya, itu nggak terlalu banyak mengurangi nutrisi ya. Oh iya Dokter, hatur nuhun. Ya sama-sama. Terima kasih Teh Indri. Baik teman-teman, ada yang tanya lagi ini dari Sensei Jujitsu nih, udah ada hadir juga dari Sukabumi, dari Cirebon. Mangga boleh ada yang ditanyakan. Sensei Wawan, barangkali yang ditanyakan Sensei Nana. Mangga. Teh Ayu, ada titipan pertanyaan. Oh iya, mangga, Seita.
Ini katanya Teh Vita, jadi suamiku tuh jari mananya Mbak? Jari tengahnya tuh kaku. Jadi udah ke fisioterapi segala macam, tapi masih sakit. Nah, ada alternatif nggak? Pakai apa? Katanya gitu. Nuhun. Cobain VCO ya. Terus ini apa yang di sini ada yoga terapi. Saya lihat juga ada guru yoga ya di WSDK. Nah, saya juga belajar yoga terapi ini di ini. Nah, jadi setiap ada sambungan itu diputar-putar karena biasanya ada blok di sini ya. Ini ya. Nah, kemudian kayak mencengkeram gitu ya. Ini dilatih. Coba begini, ada yang nggak bisa apa berdempet nggak? Itu ada masalah ya. Ya, ini berapa menit ya. Nanti kepala juga di ini ya. Kepala itu jangan ada yang kayak pasir-pasir. Nah, itu sumbatan ya. Jadi setiap lutut juga harus diputar-putar tuh ya. Putar-putar, terus pinggang juga diputar-putar. Ada nanti yoga terapi. Jadi itu kenapa kaku? Nah, barangkali ada yang sumbatan. Coba aja dicoba tadi ya 14 meridian ya. Iya. Khususnya untuk apa kalau untuk ada mungkin ini ada mungkin apakah jatuhnya nanti ke pengapuran atau ada apa gitu gitu ya? Iya benar. Itu pakai yang mana? Yang pakai gerakan yang mana? Yang kalau mau dikhususkan? Bisa yang tadi ya 14 meridian dicoba. Terus masing-masing ini. Jadi di sini ya jari-jari. Jadi gini ya, gini ya, gini ya. Kemudian gini. Nah ya. Jadi harus jari-jari juga perlu stretching. Ya gini ya. Nanti lain kali ya kita masuk yoga terapi ya. Iya, di booking langsung ah. Kita yoga terapi. Bookingnya. Ya. Berarti Teh Ayu, Teh Vita harus ada webinar selanjutnya ini Mas. Siap, selesai. Pak Broho juga katanya harus ada apa? Pelatihan yoga terapinya katanya gitu. Iya. Ini mah udah ada permintaan khusus, jadi mohon maaf Dokter Vita ya. Waktunya diminta. Baik. Jadi kalau tadi maaf kalau tadi menyambung pertanyaan Seita. Jadi kalau untuk sendi-sendi itu khususnya ya yang ini sendi itu jadi untuk dari gerakannya itu khususnya itu bisa pakai yang mana tadi Dok, saya mohon diulang. Ya. Yang dari gerakan senam tadi kalau untuk persendian. Sendi-sendi tadi 14 meridian ya. Itu harus dulu. Kenapa? Mungkin juga kekakuannya karena organ ya. Oke. Di organnya yang bermasalah. Jadi coba dicoba, kemudian nanti ada itu yoga terapi ya tadi ya. Ya nanti ada itu mulai dari stretching ya kanan kiri. Itu mudah ini ya, bisa dilakukan di atas kursi. Jadi guru saya mengajarkan itu. Beliau adalah autoimun dan dia survivor sembuh ya. Dan dia mengajarkan itu. Oke. Nanti Mbak Hesti berarti ikut lagi yoga terapi ya Mbak Hes? Yoga terapi. Ya. Mangga, kalau ada yang bertanya lagi silahkan. Dari Senselia, Masya Allah bermanfaat banget, betul Seli. Mangga silakan. Kita ya. Kalau di payudara kiri kayak tegang gitu, kayak seperti ada benjolan, tapi kayaknya enggak gitu ya. Terus di bawah payudara itu ada terasa sakit sama nembus ke belakang, Dok. Itu gimana, Dok? Iya. Iya. Karena ini saya sering habis menyelesaikan skripsi, terus awalnya tuh sering begadang. Iya, tegang itu ya. Jadi harus banyak stretching ya. Coba tadi lakukan ya. 14. Tapi nggak ada apa ya, tumor, kanker gitu nggak ya? Udah periksa sih, kata dokternya ini nggak ada benjolan. Jadi makanya disuruh periksa ke lambung katanya. Cuman saya bingung juga. Oh, ada ya hubungannya lambung dengan ini ya, apa namanya, tegang di payudara ya? Iya bisa. Jadi kan seperti prinsip sarang laba-laba ya. Kalau satu itu ditekan, yang lain kena gitu kan. Sedangkan jalur meridian yang tadi kan ke seluruh organ gitu ya. Makanya harus dibongkar itu satu-satu. Kita cari di mana ada sumbatannya gitu. Kita hanya tahu efeknya adalah tegang di payudara. Padahal mungkin masalahnya ada di tempat yang lain gitu ya. Coba aja tadi Bu digerak-gerakan tangannya ya. Kalau bisa tadi yang gerakan pertama itu jangan cuma sampai di bahu ya, terus ke atas. Oh ya. Jadi V-nya ke atas gitu ya. Di apa di bongkar yang gerakan paru-paru ada pengapuran di sini ya. Gerakan kemana, Bok? Sekali lagi.
Yang V maksimalkan yang ya bisa ke atas kalian. Oh gitu. Jadi jangan cuma sampai sini. Kalau bisa sampai ke atas ya. Gitu. Dok. Oh ya. Berarti gerakan yang paru-paru juga mungkin dok ya? Iya, Kan suka pokoknya sesak. yang ada hubungan sama tangan ya. Oh iya ya. Oke dok, makasih dok. Sama-sama. Terima kasih Taita pertanyaannya. Yang lain mangga, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Bu Ayu. Mangga Teh Tuti, mangga Bunda. Assalamualaikum Bu Dokter Vita. Waalaikumsalam. Bu Dokter mau nanya, meskipun ini tidak pernah kejadiannya, maksudnya nggak selalu sering gitu, cuma kali-kali. Jadi di sebelah pinggang sebelah kiri suka kayak kulit kena sirat-seret gitu loh. Kalau Sunda mah bilangnya seseresetan apa ya? Kayak kesayat gitu dok. Nah kayak kesayat gitu dok. Tapi itu enggak cuman sehari gitu loh. Tapi pernah sih dulu ke dokter katanya limpa ada berapa senti gitu. Tapi setelah diobatin udah nggak ada lagi. Nah beberapa bulan kemarin tuh datang lagi sakit itu kayak kesayat gitu dok. Itu kenapa ya dok? Makasih. Iya. Oke, terima kasih. Harus dilihat ya. Di USG itu gimana? Iya. Kita bisa ngelihat itu dari banyak ini ya, bisa dari ada juga totok punggung ya, totok punggung. Di mana ada penebalan dari lidah juga ya bisa kelihatan kayak gitu ya. Sebenarnya gangguannya di mana? Mungkin juga limpa itu benar ya. Limpa itu kan untuk mengangkut ya. Mengangkut bahan-bahan makanan, darah gitu ya ke seluruh tubuh. Nah, ini tapi sekali-kali ya. Itu karena kurang stretching aja, Bu. Kurang stretching. Iya. Olahraga nggak? Kadang-kadang sama Coach Ayu. Oh, Coach Ayu ya. Nah, itu coba dirutinkan, Bu. Rutin katanya, Bu. Ya. Dirutinkan Teh. Juga VCO ya. Apa tuh? Mungkin gangguannya di pencernaan. Nah, pencernaan itu ya berkaitan dengan bakteri tadi ya. Jadi bakteri itu harus seimbang. Yang jahat, yang netral, yang baik itu yang baik, yang netral, yang jahat 60 banding 30 banding 10. Nah, baru dia yang kita makan itu akan menjadi nutrisi. Itu banyak ya dari nutrien ke banyak itu proses-prosesnya. Kalau di salah satu proses itu nggak ada bakterinya, ya udah nggak akan jadi nutrisi gitu. Itu masalahnya seperti itu. Jadi kita rasanya makan sehat, tapi kok badan kita tetap sakit ya. Nah, gitu kan? Kita tidur bangun nggak seger. Kita makan kok nggak berenergi, malah lemas. Itu berarti ada sesuatu yang salah. Nah ya, kita harus mendiagnosis apa yang salah. Gitu ya. Pasti kayaknya perlu kurang probiotik itu bisa juga ya. Iya, iya. Itu pun kayak yang tadi VCO tuh yang kelapa virgin coconut oil tuh. Ya, soalnya kita udah bedah buku nih ya. Silakan itu nanti bisa di-download ya gratis itu di PDF Drive.com. Buku The Miracle Oil. Jadi bahwa penduduk tadi kan di Asia Pasifik itu tidak ada yang degeneratif karena mereka rajin itu. Bahkan ada yang cerita gini ya, AIDS, dia udah gali kuburan nih. Dokternya bilang paling usianya 2 bulan, terus dia berlibur nih ya ke daerah Suriname sana, tiap hari dikasih VCO ya. Nggak taunya berat badannya bertambah, terus sehat lagi. Jadi nggak jadi kuburannya ditutup lagi. Itu ya itu aja AIDS ya itu. Tadi kan dokter bilang itu penyakit mematikan gitu kan. Iya. Ternyata hidup lagi. Siap. Rehat ya dok ya. Masya Allah. Oke, terima kasih Bunda. Nanti kita olahraga lagi ya. Dan minum VCO. Ini dari Teh Indri. Indri silakan mau bertanya lagi, Mangga. Iya, Bu Dokter, maaf. Saya sebenarnya pasien yang sedang diterapi sama Teh Indri. Kebetulan ikut bareng dengan. Oh, iya. Boleh ya, Bu Dokter ya. Mangga. Terus Teh Indri bilang sok aja kalau mau bertanya konsultasi ya saya alhamdulillah dapat ilmu sambil diterapi. Iya. Sebelumnya jazakillah khairan atas pertemanannya.
Saya mau menanyakan ini, dokter. Saya tuh sering banget sariawan di lidah sama di di dinding bibir ya gitu. Terutama di lidah itu pinggir-pinggirnya itu sampai kayak bergerigi gitu lidahnya itu. Sama di atas lidah, bukan atas lidah ya, di permukaan lidahnya itu putih, terus ada garis di tengahnya itu dan itu perih gitu. Waduh. Saya sering begitu, dokter. Sering begitu, padahal saya sudah berusaha untuk makan sehat gitu ya. Cuma itu tadi kalau saya makan sambal gitu ya, sambal atau cabai di cengek lah gitu kalau nyambal gitu. Nah itu kalau hampir tiap hari misalnya makan sambal tapi nggak terlalu pedas, itu langsung aja sariawan. Kalau cabainya itu cabai apa itu tuh? Yang cabai domba. Nah, kalau cabai domba itu saya sekali makan tuh langsung sariawan. Nah, terus kemarin kebetulan kan saya gejala tipes sakit 2 minggu. Nah, selama 2 minggu itu kan saya memang nggak makan sambal gitu, tapi karena pengen yang anget-anget, saya kuah-kuah makan sayur itu saya pakai lada hitam sama lada merica biasa ya, lada putih. Tapi setelah itu tuh sariawan sampai sekarang gitu. Itu kenapa ya, Dok ya? Kira-kira. Ya. Tadi dari ceritanya itu ada di lidahnya itu berarti kalau ada seperti parit di tengah itu berarti lambungnya itu udah parah banget, Bu. Kemudian lidahnya samping-sampingnya bergerigi, berarti limpa lambungnya ya, limpa pankreasnya itu udah juga terganggu. Nah, kemudian sering sariawan. Ya, sariawan berarti pencernaan itu ya, sistem ususnya dan seterusnya ya. Nah, coba itu VCO. Nah, kenapa kok saya semua penyakit VCO ya? Nah, kita dikasih pilihan apakah mau setiap penyakit satu herba ya, probiotik, atau seluruh penyakit satu probiotik, atau setiap penyakit satu probiotik gitu ya. Masing-masing ada kan banyak sekali. Ini satu untuk semua penyakit ya. Nah, jadi coba namanya oil pulling ya. Oil pulling. Jadi si VCO ya dimasukkan ke dalam 1 sendok ya, masukkan ke dalam mulut. Kemudian kita diamkan ya selama 5 menit. Seharusnya 10 gitu ya, Dok, sampai 15, kalau tahan sampai 20 menit. Ya. Jadi nanti saya akan sharing ya, oil pulling namanya. Kenapa kok ditahan di sini? Karena di sini ada gigi ya. Gigi itu adalah banyak sekali saraf yang berhubungan dengan organ. Mungkin gangguannya ada teman saya yang dia amnesia karena ada giginya bolong, terus langsung dia masuk kuman ke otak. Jadi hati-hati dengan gigi itu bersambungan dengan organ. Nah, makanya cara membersihkannya gimana dengan oil pulling tadi. VCO kita masukkan ke dalam mulut ya. Diamkan saja ya selama 5 menit saja. Terus baru dilepehkan. Itu kalau mau tahu ya betapa berbakterinya ya. Rongga mulut gigi kita itu hasil lepehannya itu kalau dilepeh ke rumput dia akan mati. Ya. Mau berarti penyakitnya rumputnya, Dok. Benar itu. Oh gitu. Dilepeh mati ya rumputnya. Nah, begitulah ya. Makanya ya, jadi gitu, coba ya. Jadi selain nanti kalau diminum ada ya, tapi ada juga namanya oil pulling. Itu memperbaiki sistem pencernaan mulai dari gigi geligi. Gigi kita banyak sarafnya ya. Siap. Oke. Baik, temannya Teh Indri ya tadi namanya, tadi saya lupa nanya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pasiennya Teh Indri. Oh, pasiennya Teh Indri, oke. Teh Indri ini ikut kelas saya, dia turun 20 kilo. Oh, pakai VCO, Dok? Pakai senamnya? Ada, ya pakai senam ya. Dok, boleh tanya lagi nggak? Ya boleh. Teh Ita lagi ya? Oke, Teh Ita. Iya. Kalau mau beli buku fermentasi sama sekaligus kursus, gimana caranya, Dok? Ya. Kalau seandainya ikutnya pada Ramadan, apa bisa gitu? Bisa. Nanti silakan saja. Boleh satu grup secara online ya. Bukunya itu mana ya buku saya? Harganya pokoknya satu. Oh ini ya. Ini buku saya.
fermentasi ya. Wow. Ini bersih Iya. 30 resep. Ya. Seharusnya kalau kursus di Kebun Quran itu 350, jadi dapat buku ini. Ini full color ya. Full color ini. 100 halaman. Jadi daftar dulu ya dok, daftarnya ke dokter ya? Ya boleh ke saya, atau di situ juga ada Pak Asep Sulaiman, itu owner Kebun Quran, Bu Tuti dan Bu Teh Nurlela. Kami berangkat. Jadi saya daftarnya sekarang aja, nanti saya ngikutin kelasnya Bu Dokter ya? Boleh. Nanti daftar aja ya. Iya. Kalau ini, tapi ini level 1 ya. Harus lulus 30 resep. Baru bisa naik level 2. Harus dicoba satu-satu ya dok ya? Iya, kita mendampingi sampai 1 tahun itu. Bahkan sekarang juga belum selesai tuh level 1 itu. Baru ya coba 10 dulu bisa nggak gitu ya bikin. Jadi kita benar-benar dikasih resep bikin sendiri ya, harus bisa. Jadi itu keistimewaannya ya, bahwa semua itu kita bikin sendiri, jadi tahu bahan-bahannya apa, nanti hasilnya jadinya gimana, efeknya pada tubuh kita apa. Tidak disarankan beli-beli, bikin sendiri ya. Ya. Jadi saya daftar dulu, nanti saya tinggal dihubungi kapan mulai kelasnya, mungkin begitu dok ya? Ya boleh. Ya. Kalau masuk kelas sih kapan aja bisa ya masuk, berarti bisa. Itu ada kakak kelas ya. Boleh. Baik. Mau terima dok, kasih. Baik, terima kasih Taita. Dok, nanti Oke, informasi-informasi yang berkenaan dengan pertanyaan atau informasi dari pendaftaran dan buku, juga link-link yang dokter punya, mohon di-share boleh ya dok ya di grup kita ya dok ya? Boleh. Nanti biar teman-teman juga bisa langsung mengklik, atau misalnya tadi ngedownload buku yang PDF ya dok ya? Buku tentang apa tadi yang gratis itu? Ya. Juga tentang gerakan senam, nanti dokter bisa share nanti di grup, teman-teman bisa juga melihat. Dan ini juga Zoom ini di-record, nanti di-share juga ke YouTube, nanti juga bisa diulang lagi nih gerakan-gerakan senam yang tadi. Ya. Ikut cara membuat VCO yang di awal tadi. Ya. Baik, ini dok tadi ada pertanyaan, ini kalau mengenai senam, itu tuh apakah bisa dilakukan oleh semua umur? Untuk range ya, boleh. Bisa ya? Maka nanti di videonya itu balita-balita ya, anak-anak kecil. Lansia juga bisa, yang lumpuh juga bisa ya, sambil kita bantu menggerakkan. Oke. Gitu ya. Baik. Terima kasih. Teman-teman, dua pertanyaan lagi deh. Ada nggak pertanyaan dari teman-teman? Silahkan. Atau mau menambahkan ini mungkin dari teman-temannya Bu Dok? Nanti link grupnya di-share di grup WA nanti. Ya. Dan sekali lagi saya informasikan lagi mengenai e-certificate. Nanti teman-teman bisa klik linknya untuk mendapatkan sertifikat webinar ini. Sertifikatnya berbayar 15.000 minimum. Kenapa minimum? Karena kita lagi ada di bulan yang penuh barokah ini, sambil ngajak nih teman-teman, barangkali ada yang berkelapangan rezeki, untuk sama-sama berbagi kepada teman-teman saudara-saudara kita di Yayasan Nur Firdaus Hambali, binaan dari Yayasan Nur Firdaus Hambali, para penghafal Quran di yayasan, para duafa. Silahkan nanti teman-teman yang punya kelapangan rezeki bisa berdonasi sambil mendapatkan e-certificate-nya. Nanti ada tata caranya di grup, di sini juga sudah di-share, tinggal diklik aja. Oke, nanti e-certificate-nya dibagikan sudah acara ini insya Allah sekitar berapa hari gitu. Nanti saya umumkan. Oke, itu ada pertanyaan lagi dari Syaita. Kalau yang dikumur pakai VCO itu dicampur air atau gimana? Atau langsung VCO-nya aja? Langsung VCO-nya aja. Oke. Ya. Bukan, jangan dikumur-kumur, didiamkan saja ya. Dihem-hem gitu ya dok ya? Didiamkan, nanti kalau udah mau dibuang, nah baru ditarik-tarik ya, puling ya. Tarik-tarik baru dibuang, dilepehkan. Oke. Baik, saya sharing nanti yang oil pulling ya, oil pulling. Bu izin bertanya, kalau VCO itu tahan lamanya berapa lama ya Bu setelah dibuat? Tahan ya, setahun tahan. Oh, setahun ya Bu. Iya. Oke. Tahan dia karena dia fermentasi ya, hasil fermentasi. Oke. Saya mau tanya, bisa Ibu? Enggak. Ya ini. Dr. Sina ya dari tadi, maaf Bu. Ya. Betul. Maaf, kalau untuk yang darah kental itu gimana dok? Ya, nanti akan cair sendiri dengan VCO tadi ya.
Oh, Dia gitu. mengencerkan darah juga. Iya. Ya, kenapa darah kental itu karena banyak goreng-gorengan, banyak makan tepung terigu, tepung-tepungan. Nah, ya. Jadi coba diperbaiki juga pola makannya. Dan kurang minum ya. Jadi minum itu 8 gelas ya. Nah, per hari. Jadi kalau kita sebelum sholat minum ya. Sesudah sholat minum kan 5 kali, udah tuh terpenuhi ya. Ini darah kentalnya, air, iya. maaf dok, darah kentalnya itu karena G6PD itu gitu gimana dok? Sama ya. Sama aja. Jadi ada gangguan itu ya. Itu coba itu bisa hilang ya. Jadi VCO itu dia juga menghilangkan tadi kan bakteri, virus, jamur yang mengganggu. Jadi ada yang baik juga ya. Tapi ini yang mengganggu dia dihilangkan. Jadi semacam anti mikroba gitu ya. Coba dulu ya. Buktikan ya, buktikan benar nggak ini Bu Vita, benar nggak? Ya, karena kami udah bedah buku ya. Bedah buku ada kelasnya. Kami membedah bukunya Dr. Bruce Five tadi ya, The Miracle Oil, dengan ratusan testimoni kesembuhan. Ya. Baik, berarti kalau dihubungkan dengan tadi masalah virus gitu ya, oke. Berarti kalau di kondisi pandemi ini juga mungkin salah satu alternatif untuk menjaga imunitas dari COVID ya, dok ya? Bisa ya? Ada ya, tadi ada di PowerPoint linknya ya, COVID-19. Ya. Ada penelitian dari UGM. Iya, dia secara juga khusus bahkan ya? Ya? Secara khusus gitu? Khusus ya, dia meneliti ya. Jadi kita bisa bertahan dengan adanya pandemi kan, virus kan dari dulu juga udah ada virus ya. Jadi bukan salah virusnya ya. Bakteri jamur udah dari zaman bahla sudah ada. Yang salah adalah sistem imunitasnya. Itu yang kita perbaiki dengan tadi minum VCO, olahraga, pola makan diperbaiki ya. Pola mindset, mengelola stres. Sistem imunnya diperbaiki. Baik. Oke, jadi juga bisa ini buat informasi teman-teman yang keluarga, teman, atau saudaranya, tetangganya yang sedang terkena COVID, ini bisa disarankan ya dok ya, VCO untuk alternatif salah satu penyembuhan. Mudah-mudahan menjadi jalan ikhtiar sehat mereka ya dok ya, kita juga. Insya Allah. Baik, untuk teman-teman yang lain silakan satu lagi pertanyaan, Mangga. Apakah masih ada pertanyaan? Jangan lupa tadi madu ya. Pakai madu. Madu ya. Tadi kan video ya. Ini juga ada honey garlic. Jadi bawang putih yang direndam di madu ya. Ini juga bagus. Ini minyak zaitun ya. Jadi kurma. Kurma itu yang apa? Kalau bisa yang bertangkai. Jadi. Oke. Yang ada gulanya gitu ya. Kita cek. Ya. Oke. Ini satu kali lagi pertanyaan, dok. Dari siapa ini yang bertanya? Silahkan, Mangga. Ini justru puasa hari pertama. Sebentar. Ya dok. Oh ini katanya kalau untuk minus mata gimana dok? Apakah bisa membantu? Ya. Mata minus. Bisa ya. Ditambah dengan ini sirih ya. Kuat nggak minum rebusan sirih? Sirih yang daun itu dok. Sirih ya. Sirih merah, sirih hijau ya. Satu aja direbus, tiap hari minum. Oke. Langsung matanya nanti jereng gitu ya. Siap. Ya ini. Saya udah usianya 52 tahun ya, tapi tidak pakai kacamata. Iya hebat dok. Saya malah nambah terus ini. Sirih merah dengan apa dok? Ya. Kalau pakai kacamata, yang ada adalah dibuat fokus, tambah terus, ya kan? Ada nggak yang pakai kacamata terus sembuh? Ada ya. Nanti ada olahraganya ya. Ada olahraga mata nanti 16 gerakan. Jadi kenapa matanya harus pakai kacamata yang nggak pernah dilatih? Saya dok. Nah iya itu tuh ya. Nanti kalau dilatih lepas kacamata. Jadi oh ya gitu bisa dok? Mau dok. Mau dok. Ya 70 tahun jangan pakai kacamata. Iya. Siap. Sirih merah dengan apa dok? Sirih merah dan VCO ya. Sirih aja direbus. Sirih merah dan VCO ya. Ya setiap hari itu diminum. Ya, terima kasih tadi pertanyaannya mewakili saya. Tapi ada jadinya plus minus sama kacamata. Apa dengan plus juga dok? Coba ya olahraganya tuh, aduh nanti waktunya ini lagi ya. Iya. Olahraga aja kiri kanan ya. Ini ya terus kemudian di sini suka ada tulang selangkangan. Ini akhir meridian ginjal.
ya. Coba di ini, jadi yang tangan ini menutupi pusar, yang satu lagi di meridian sini, akhir meridian ginjal di sini ya. Kemudian matanya kita atas bawah, kiri atas, kanan bawah, ya serong, kemudian diputar, lihat jauh, lihat ujung hidung, itu aja dilatih ya, nanti akan memperbaiki. Baik. Ya. Wah, ini harus ada klaster sendiri nih, yoga healing lagi. Apa tadi itu gerakan untuk pengobatan yoga ya dok ya? Iya. Pengobatan yoga dan ilmu-ilmu lainnya nih mesti harus terpisah ini ilmunya ya. Ya. Tapi minimal kita boleh nggak dok bikin grup aja? Boleh ya, khusus bikin grup ya. Ya nanti saya izin ya kita bikin grup dengan Dokter Vita untuk bisa lebih dalam lagi nih nanya-nanya segala macamnya menindaklanjuti hasil webinar kali ini. Nah, jadi nanti grup yang ikut di sini webinar dari sini itu ditantang biar lebih sehat ya dok ya. Selain ikut webinar jadi nggak ikut webinar doang nih. Oke, teman-teman kita mau menuju duhur ini ternyata ya insya Allah ini Masya Allah bagus. Materinya bagus, jadi tidak terasa waktunya sangat ini ya efektif dan efisien ini Masya Allah Dokter Vita, terima kasih sekali. Tidak terasa udah mau 2 jam aja ini ya 2 jam lebih bahkan. Oke, ini karena sudah mau memasuki duhur. Bentar. Oke, kita mau menutup dulu nih ya dok ya, kita akhiri dulu sesi yang kali ini ya, berat sekali rasanya. Cuman nanti sekali lagi saya mohon teman-teman mengulang lagi senamnya, membaca lagi nanti modul-modulnya, kalau ada yang ditanyakan nanti kita bikin grup dengan Dok Vita bagaimana untuk menindaklanjutinya. Kalau teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan tapi tidak tertanyakan di sini bisa langsung nanti di grup ya dok ya. Untuk bertanya mengenai apa yang kita tanyakan tadi. Mangga ya, silakan bergabung merapat. Ya, begitu betul. Ya baik, untuk penutup dok mungkin sebentar saja untuk memberikan kesimpulan dari materi yang tadi, mungkin saran atau apa motivasi silakan dok. Ya jadi sebenarnya kita sudah diberikan contoh ya oleh Allah yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semakin kita pola hidupnya, pola makannya, ya, pola olahraganya mengikuti ya Nabi kita akan sehat. Semakin jauh kita semakin tidak sehat ya. Jadi belajar kembali ya. Kita ada bedah bukunya nih JSR ya. JSR itu bukunya jadi itu ada 3 ya. Resep-resep, ada Ramadan, ini khusus kita bedah supaya kita bisa mengikuti ya pola Nabi kita ya dalam meningkatkan kesehatan. Ya gitu saja. Ya, baik, terima kasih Dok Fit. Ya. Sama-sama ya. Ya, enggak teman-teman untuk mengakhiri webinar kali ini saya sebelumnya menutup mengucapkan banyak terima kasih untuk kesediaan teman-teman bergabung di webinar WSDK ini. Selain kita sehat, tadi pola olahraga, pola asupan nutrisi juga dijaga. Sekali lagi nih kita juga tetap mengajak teman-teman untuk mengenal WSDK lebih dalam lagi. Silahkan untuk lihat-lihat sosmed kita, barangkali nanti ada yang bergabung atau mau ikut latihan, terbuka sekali di IG WSDK ID, di Facebooknya juga silahkan, ada nanti di link yang dibagikan di grup dan di link yang kami bagikan di chat tadi. Dilihat nih WSDK itu kayak apa, apakah juga cocok dengan olahraga yang ingin didalam oleh teman-teman, nah nanti kita bisa gabung bersama-sama. Ya nanti mungkin dikombinasikan nih dengan senam yang dari Dok Fit tadi. Oke, barangkali tadi sudah kita mendengar pemaparan materinya yang Masya Allah bermanfaat sekali. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa merasakan. Mudah-mudahan berkah dan menjadi amal jariah buat Dok Fit ya dok. Buat kita semua, teman-teman juga bisa men-share ini ke teman-teman yang lain, keluarga. Silakan biar tambah berkah ya dok ya. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillah. Oke, saya mohon maaf, saya mewakili WSDK sebagai penyelenggara webinar ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi, untuk e-sertifikat bisa langsung diklik saja, sekalian berdonasi ke Yayasan Nur Firdaus Hambali. Dan sebelum ditutup nih, kita mau share, mau screenshot dulu nih
mangga kita langsung on cam semuanya biar kelihatan. Gayanya boleh gaya WSDK, begini ya, memperkenalkan ya. Wah, gini ya, gaya gerakan ini nih, seperti ini. Nah, seperti ini nih, kelihatan ya. Oke, mau begini boleh, mangga. Oke, nah kayak Bunda Tuti itu ya. Semuanya boleh on cam, Pak Edi, Pak Syarif Ismail, Ibu Asmarani, Ibu Ratih, Bu Umi, Bu Ira, Bu Diah Wulandari. Cerita punten tiasa di screenshot, abi ya rada kesulitan. Ya, ini harus ada 3 kali screenshot ya. Ya, karena pesertanya banyak. Ya, siap ya. Hitungannya di Saita ya, teman-teman ya. Oke. Siap ya. Foto pertama. 1, 2, 3. Bentar. Tunggu ya. Ulangi, Saita. Ya, sebentar. Saya kirim dulu. Oke, foto kedua. Ya. 1, 2, 3. Tahan. Oke, sebentar. Ini satu lagi ya. Terakhir. Bu Asna. Siap. 1, 2, 3. Oh, sebentar, diulangi. Bu Andi baru muncul. 1, 2, 3. Itu lagi dipoto. Oke, udah selesai. Oke, terima kasih. Teman-teman, sambil sebelum kita tutup benar-benar nih webinar kali ini, boleh ya kita sama-sama duduk tegak, Dok? Ya, sama-sama nih duduk tegak. Saya ingin teman-teman mengikuti afirmasi dari WSDK. Kata-katanya lembut bukan berarti lemah, dalam kelembutan tersimpan kekuatan. Ya, nanti diikuti kata-kata saya ya. Posisinya kita boleh rileks, punggungnya tegak. Nafas, hembuskan. Dok, izin ya Dok ya. Teman-teman bisa sambil mengikuti kata-kata saya ya. Oke, nafas, hembuskan. Bentar, udah di mute ya. Silakan. Putus ya? Oke, jelas nggak sekarang? Jelas ya? Oke. Oke. Saya mohon nanti di unmute saat mengucapkannya. Ya, di unmute dulu semua. Jadi biar kedengaran suaranya semua. Oke. Oke, ikuti kata-kata saya. Lembut bukan berarti lemah. Lembut bukan berarti lemah. Dalam kelembutan tersimpan kekuatan. Dalam kelembutan tersimpan kekuatan. Lembut bukan berarti lemah. Lembut bukan berarti lemah. Dalam kelembutan tersimpan kekuatan. Dalam kelembutan tersimpan kekuatan. Saya kuat. Saya kuat. Saya sehat. Saya sehat. Saya tangguh. Saya tangguh. Saya percaya diri. Saya percaya diri. Tarik nafas lagi dalam-dalam. Hembuskan. Ini bagian dari afirmasi sebelum dan sesudah latihan di WSDK ya Dok ya. Oke, ini pengenalan juga buat teman-teman. Terima kasih sekali lagi teman-teman untuk kehadirannya. Semoga bermanfaat. Ini ada testimoni, mangga silakan. Gimana dibacakan? Testimoninya nanti kita bisa share di grup ya. Grup aja. Oke, di grup. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Sekali lagi Dok Fit, terima kasih banyak. Teman-teman yang dari komunitas Dok Vita juga, terima kasih dari KJI, Sukabumi, Cirebon, Sensei Nana, Sensei Wawan, Pak Yusuf, Seiko. Semoga juga membantu buat menambah kesehatan Pak RW. Bu RW juga. Juga Mbak Hesti, terima kasih Abah. Abah juga ikut.
Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Ya, nanti linknya semuanya di-share. Ya, betul. Link untuk senam dan sebagainya nanti di-share di grup. Nanti bisa teman-teman ulang-ulang lagi di rumah. Terima kasih. Saya N semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Evita. Evita makasih banyak. Aduh. Izin live ya. Ya, mangga. Nuhun. Sami-sami. Saya Nana sehat, Seiko sehat. Kayu. Ya. Mau di-save di sini apa di sana? Di grup aja ya? Enggak, di-save di recordingnya mau di Kayu apa di aku? Oh, mangga di Saita, mangga. Oke, biar langsung di-share ke YouTube ya. Iya, mangga. Oh, Saita. Yuk. Nuhun Kayu. Enggak, sami-sami. Buat teman-teman yang punya dokumentasi tadi boleh di-share juga ya di grup WA-nya. Juga testimoni.